adik-adik Chassis Binda Trek Pro tahun anggaran 2023. Ya. Untuk materi pagi hari ini adalah sharing session untuk kegiatan Solo Night yang kalian sudah laksanakan semalam. Ya. Saya sangat antusias mengikuti kegiatan kalian tadi malam walaupun melalui grup Rekpro. Oke, terima kasih sekali lagi kepada adik-adik Chassis Binda Rekpro. Kemudian selamat pagi saya ucapkan pada para mentor yang ada di Polres. Ya. Selamat pagi Komandan, mohon izin pada operator di Polda. Walaupun hari Minggu, hari libur, tetapi karena kita sebagai anggota Polri yang sudah mendapatkan perintah dan tugas, dan ini sesuai jadwal juga ya, maka kita harus laksanakan. Apapun itu. Kalau sudah perintah ya kita laksanakan. Laksanakan dulu. Seperti halnya yang kemarin-kemarin materinya ya, kita respect dulu ya. Kita bertindak dulu. Untuk materi sharing session Solo Night, sepertinya sudah ada peserta yang terpilih untuk dibacakan hasil daripada perenungannya semalam mengenai cerita atau pengalaman yang lalu-lalu, sehingga dia sampai sekarang bisa berada saat sekarang ini ya. Dan saya lihat di sini ya, mulai dari semalam kalian mengirim tengah malam ya, dan ada juga yang nanti hari ini mengirim, itu semuanya terlalu sangat panjang memang semua cerita kalian. Cerita yang sangat panjang ya. Cerita yang apabila ada yang mungkin yang membacanya itu sangat terasa ya. Dan saya yakin cerita-cerita Anda ini bukan karang-karang ya, bukan cerita dikarang ya. Memang yang terjadi yang pernah kalian alami ya. Bahkan mungkin ada yang sampai ke perjuangannya itu sampai ke luar Sulawesi Tenggara ini ya. Maksudnya perjuangannya mungkin ada yang sampai di daerah lain ya. Bolak-balik dia ya. Mungkin ada yang sekolahnya di luar daerah ya. Terus pindah lagi ke daerah lain ya, itu. Jadi ini bukan rekayasa ya. Ini memang hasil daripada pengalaman Anda ya. Oke. Dan saya saya bisa dapat merasakan dari sini apa yang ada di pikiran kalian pada saat kalian menorehkan pengalaman Anda, cerita Anda, ya tentunya berawal dari kisah hubungan emosional dengan orang tua kalian. Mohon maaf, saya juga belum tahu apakah kalian sudah mempunyai orang tua yang utuh atau sudah tidak lagi, saya mohon maaf. Yang jelas, apapun itu, apapun pengalaman Anda, awal ceritanya itu berawal dari hubungan emosional antara Anda dan orang tua Anda. Di momen-momen tersebutlah itu yang menentukan arah masa depan kalian. Ya. Saya yakin mungkin tadinya tidak ada yang mau jadi anggota polisi. Ya. Mungkin tadinya hanya coba-coba saja. Ya. Mungkin juga tadinya, wah, memang saya tidak mau jadi polisi. Ya. Tetapi karena adanya hubungan emosional tersebut, sehingga apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Ya, tentunya adanya dorongan dari orang tua, motivasi, ya. Adanya doa, adanya usaha. Ya.
Saya akan membacakan cerita ini, ya, cerita dari salah satu teman-teman kalian, tapi saya tidak akan sebut namanya, ya. Saya akan baca saja, silakan kalian simak, kalian dengarkan baik-baik. Jadi ceritanya berawal dari saat kecil saya bercita-cita menjadi abdi negara. Itu dikarenakan karena kakek saya seorang pejuang kemerdekaan. Tetapi pada saat saya masih duduk di bangku kelas 2 SD, orang tua saya bertengkar hebat. Entah masalah apa yang mereka pertengkarkan. Saya juga kurang begitu paham karena saya masih berumur sekitar 8 tahunan. Yang usia 8 tahun itu ya belum mengerti apa-apa. Dari pertengkaran itu orang tua saya memutuskan untuk tidak menjalin hubungan suami istri lagi. Cerai. Bagi saya aneh rasanya tidak memiliki orang tua yang tidak lengkap, karena saya tidak begitu penuh mendapatkan rasa kasih sayang. Tidak mendapatkan rasa kasih sayang orang tua yang lengkap. Dan ibu saya pergi meninggalkan rumah setelah bercerai. Setahu saya menuju Kalimantan Timur bersama ponakannya, dan bapak saya tetap di rumah mengurus saya yang masih kelas 2 SD. Dan adik saya yang masih berumur 5 tahun. Terkadang saya merasa iri melihat orang tua lain yang masih lengkap. Seperti Lebaran tahun ini, saya merasakan kesedihan yang saya alami di saat keluarga-keluarga orang lain merasakan indahnya foto bersama keluarga, tetapi kami tidak merasakan foto keluarga yang lengkap yang dimaksud tersebut. Merasakan kasih sayang kedua orang tua yang saya inginkan sampai saat ini. Tetapi dari hal-hal yang saya lalui selama ini, saya tetap menjalani hari-hari yang menyenangkan dan tetap semangat, percaya diri walaupun keluarga sudah tidak lengkap lagi. Lalu singkat cerita, ada seorang pelatih bela diri yang berada di daerah saya membawa brosur pendaftaran bela diri di sekolah dasar. Saat itu saya tertarik mengikuti bela diri tersebut. Lalu saya ikut kejuaraan pertama saya pada saat saya masih duduk di bangku SD. Kejuaraan yang saya ikuti diadakan di kota Kendari. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 melawan salah satu atlet dari Kabupaten Konawe. Dari juara 1 saya semakin rajin latihan, dan setelah lulus SD saya bersekolah di SMP 2 di Kolaka. Dari kelas 1 dan menuju kelas 2 SMP, di saat itulah saya mulai malas sekolah. Entah apa yang membuat malas sekolah ya. Mungkin dikarenakan sistem belajarnya yang kurang menyenangkan. Tetapi rezeki saya datang lagi, saya mengikuti kejuaraan bela diri di Kolaka yang diadakan di Kodim Kolaka. Dari kejuaraan itu ada tim talent scouting di Spora Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena saya juara 1 di kejuaraan itu, saya dipilih menjadi atlet binaan PPLP, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, yang dinaungi Kemenpora. Sejak terpilihnya saya mulai mengurus surat pindah saya ke sekolah SMP 17 Kendari. Dan tinggal di asrama atlet. Pertama saya masuk latihan
saya tidak membayangkan latihannya begitu keras, tetapi setiap latihan baju saya basah kuyup. Sejak latihan keras itu saya diikutkan ke Jurnas PPLP di Provinsi Banten. Pertama kali saya merasakan naik pesawat, perasaan saya naik pesawat sangat takut, seperti jantung mau copot pada saat lepas landas. Mungkin dikarenakan saya baru pertama kali naik pesawat di Banten. Teman-teman saya bertanding, termasuk saya, tetapi saya belum bisa mendapatkan apa-apa, hanya beberapa teman saya. Kebetulan Sultra pada saat itu membawa pulang 1 perak, 1 perunggu. Singkat cerita, saya memutuskan keluar dari PPLP dikarenakan saya jenuh dan suasananya begitu kurang menyenangkan. Barang-barang pribadi saya sering hilang seperti helm, sepatu, sandal. Saya balik di Kolaka dan sekolah di SMA 2 Kolaka sampai semester 3. Saya kembali di Kendari, sekolah di SMA 6 Kendari. Saya kembali latihan di PPLP, tetapi bukan sebagai atlet binaan PPLP, tapi sebagai atlet Kolaka yang sedang persiapan Porprov 2018 di Kolaka. Saya mendapatkan medali perak dan lolos mengikuti Prapon 2019 di Provinsi Banten. Sebelumnya itu saya mendaftarkan diri di salah satu kampus ternama IPDN. Saya tidak lolos pada saat itu, saat pertama dan lanjut tes TNI Angkatan Darat, tapi saya tidak lanjut tes dikarenakan saya berangkat Prapon, tetapi naas rezeki belum berpihak kepada saya. Tim Prapon Sultra berhasil mendapat 3 perunggu dari 14 atlet yang berangkat dan 1 orang lolos PON Papua. Singkat cerita, saya kembali di Provinsi Sultra dan menjalani hari-hari sebagai atlet di tahun 2020. Saya mencoba mendaftarkan diri di kampus IPDN dan gagal lagi di tes pertama. Dan pada awal tahun 2021 saya diberi rezeki masuk kerja di pemadam kebakaran yang bisa mengisi pengalaman kerja saya yang sangat luar biasa. Sambil kerja saya juga mencoba tes CPNS, tetapi gagal juga. Nah, di tahun 2022 ini saya mencoba mendapatkan diri di kejuaraan Indonesia Open yang berada di Maluku. Dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Lalu saya mengikuti juga tes TNI Angkatan Laut, tetapi gagal juga. Mulai dari situ saya pasrah dengan keadaan dikarenakan umur sudah lewat. Sedang beberapa lama saya mendapatkan telepon dari SDM Polda Sultra bahwa telah dibuka pendaftaran Polri jalur talent scouting, dan melalui rangkaian tes yang banyak dan alhamdulillah sekarang saya lulus terpilih. Oke, tepuk tangan. Mendengar dan menyimak daripada kisah hidup atau sekilas cerita tentang bagaimana meraih sebuah kesuksesan itu sangatlah sulit, ya. Teman kalian ini sangat luar biasa, dan dari 10 pemuda itu belum tentu ada yang seperti ini orang. Bayangkan ketika kita ditinggalkan oleh orang tua di umur 6-8 tahun, itu bagaimana perasaan kita, ya, di tengah keluarga yang broken. Untungnya, ya, Tuhan Maha melihat, ya. Tuhan Maha adil. Oleh karena itu kita harus mempunyai tekad, ya. Kalau kalian bermalas-malasan, kalian tidak mau maju,
saya yakin apa yang sudah ditorehkan oleh teman kalian ini melalui cerita hidupnya tidak akan bisa terwujud. Marilah ya adik-adik semua ya, semua punya cerita, semua punya pengalaman. Ya. Dan saya yakin pengalaman-pengalaman kalian, cerita-cerita kalian ini itu sungguh sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Mari kita sejenak kembali kepada materi-materi pelajaran dari awal sampai sekarang ini. Ya. Bahwa yang pertama itu yang harus kita tunjukkan adalah sikap. Sikap tampang. Lalu kemudian mari kita merubah mindset dan kultur set kita. Setelah itu mari kita bangun rasa percaya diri kita bahwa saya ini bisa. Ya. Saya ini bisa mengatakan, aha. Nah, ya. Aha, itu dia. Bukan tetapi aha. Mari membangun keberagaman, ya, karena ya kita memang tinggal di daerah majemuk, ya banyak orang, banyak perbedaan. Itu yang harus kita terima dulu. Setelah kita bisa menerima keberagaman, lalu keberagaman itu, perbedaan itu kita bisa jadikan menjadi satu kelompok, maka marilah kita membangun team building. Jadi rangkaian daripada pelajaran atau materi di dalam tahap pengkondisian ini itu sebenarnya berurut memang. Berurut secara sistematis, terurut, ya, terkoordinasi, sampai kepada yang terakhir ini kalian merenungkan ya bahwa betapa sulitnya mencapai sebuah kesuksesan. Oke, terima kasih kepada adik-adik sekalian. Kegiatan Solo Naik, Solo Camp yang kalian laksanakan semalam adalah kegiatan yang mungkin sebagian orang belum pernah melakukannya, ya. Belum pernah mengalami. Walaupun dianggap sederhana saja, tetapi makna yang terkandung di dalam perenungan Solo Camp ini, Solo Naik ini akan menggugah rasa kecintaan kalian kepada kedua orang tua, rasa kecintaan kalian kepada tempat di mana kalian berkarir, dan selanjutnya rasa kecintaan kalian kepada Ibu Pertiwi, ya, karena kalian sendirilah nanti yang akan menjaga apa yang saya sebut tadi, yang menjaga semuanya, menjaga NKRI. Sedikit saya ceritakan waktu saya masih pendidikan di SPN Batua ya. Jadi perenungan ini memang pernah juga kami lakukan ya, tapi dia tidak seperti yang Anda lakukan. Malah kita membawa obor ya, obornya artinya apinya itu agak besar ya. Dan ada beberapa simulasi-simulasi yang dilakukan pada malam hari. Namun demikian ya, untuk kakak-kakak kalian yang kemarin-kemarin yang sudah melaksanakan pendidikan ya, ataupun adik-adik saya dulu yang sekarang juga sudah menjadi anggota Polri, pelaksanaan pendidikan untuk renungan-renungan seperti ini itu sudah hampir tidak dilakukan lagi ya, hampir tidak dilaksanakan lagi. Ya, kalian sangat bersyukur karena sebelum kalian menjadi seorang anggota Polri, itu sudah mendapatkan pelatihan, pembinaan latihan dari Polri dalam hal ini terkhusus SDM Polda Sultra, memberikan kalian kesempatan untuk ikut di Binlat Rekpro ini. Dan di dalam Binlat Rekpro ini adalah materi-materi sebagai persiapan kalian untuk menjadi seorang anggota Polri. Nah, di dalam Binlat juga ini kalian diberikan beberapa perenungan-perenungan tentang arti kehidupan. Nanti jam kedua, jam 1 sampai dengan jam 3 saja kita akan bahas dulu mengenai
ice breaking perubahan. Karena memang kalian harus berubah. Ya. Tidak mungkin kalian tidak berubah dulu baru masuk polisi. Ya. Kalian pasti berubah dulu. Di SPN itu kalian akan dirubah lagi. Ya. Perubahan-perubahan yang mendasar, yang harus dan wajib dilaksanakan, itu memang ada di SPN. Perubahan yang besar, perubahan yang signifikan. Nanti kalian setelah sampai di SPN Polda Sutra. Ya, kalau di Binlat Rekpro ini kalian dirubah juga, ya. Tapi di rumahnya dia dimulai dari dalam. Dan setelah kalian masuk di SPN Polda Sutra itu, kalian ibarat selembar kertas yang masih berwarna putih, ya. Belum dicoret-coret. Nah, sekarang ini posisi kalian ini adalah selembar kertas putih yang masih usam, ya. Masih ada coretannya, apakah itu garis lurus, apakah itu tanda silang, apakah itu masih ada tulisan-tulisan lainnya, itu yang kami akan bersihkan. Dan jika di dalam kertas tersebut ada tulisan-tulisan yang setidaknya tidak usah dihapus, tetapi dia ditempatkan saja di tempatnya yang bagus, ya. Nah, itu yang prestasi Anda, ya itu. Jadi kami hanya memberikan tempat, ini dia tempatnya di sini, tidak usah dihapus. Ya. Disimpan saja dia di atas atau di tengah-tengah. Itu yang kalian akan bawa ke SPN. Kita akan break dulu sejenak. Silakan kalian berdiri. Kita akan melihat bagaimana seorang yang mempunyai talenta seperti kalian, namun orang ini mendunia, ya, juara dunia. Beliau adalah juara dunia. Beliau ini hanya mempunyai 3 jurus saja, ya, yang dia miliki, sehingga dia bisa menjadi seorang juara dunia yang legendaris. Jurusnya ini harus kita tahu, ya, harus kita tahu dan bisa kita peragakan. Jurusnya ada 3. Yang pertama yaitu jab. Ya, jab. Nah, yang kedua namanya hook, ya. Hook kiri, hook kanan, ya. Oke. Ya. Mungkin kalian sudah tahu, ya. Yang terakhir adalah nangkis, ya, nangkisan. Itu. Oke, jadi beliau ini hanya mempunyai 3 jurus saja, tetapi mendunia dan menjadi legenda. Siapakah itu? Silakan kalian simak videonya. Siapa kira-kira? Ya, Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali, Komandan. Muhammad Ali, Komandan. Kita berdiri sama-sama, kemudian kita melakukan gerakan-gerakan daripada beliau. Oke, silakan berdiri dulu. This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, and all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy Ali. Catch me if you can. Now all you fight fans, you've got to agree, there ain't no flies on Muhammad Ali. He fills the arena wherever he goes, and everyone gets what they pay for. Muhammad was known to have said, "You watch me shuffle and I jab off your head." He moves like the black Superman and calls to the other guy Ali. Catch me if you can. He says, "I'm the greatest
the world's ever seen. The heavyweight champion who came back again. My face is so pretty, you don't see a scar, which proves I'm the king of the ring by far. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy, I'm Ali. Catch me if you can. He'd been taking it easy and then suddenly the moment came. Suddenly the moment came. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom punch. That was no phantom punch. And he's down and out. However many times you look at that, it's the clearest punch you can see. George Foreman down on the floor. No phantom punch. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy, I'm Ali. Catch me if you can. I'm Ali. Catch me if you can. Oke. Itu tadi seorang petinju legendaris yang cuma memiliki 3 jurus saja. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang memiliki lebih daripada 3 jurus? Ya. Nah, jadi silakan siapa yang mengidolakan Muhammad Ali, silakan kalian idolakan. Ya. Kalau saya, yang saya idolakan itu Bruce Lee. Ya. Jadi jangan kaget siswa ya. Mengidolakan seseorang itu adalah hal yang wajar. Namun perlu dilihat bahwa yang idola kita ini siapa dulu ya. Seperti yang saya katakan kemarin materi saya sebelumnya, jangan kita mengidolakan orang-orang yang brengsek ya. Sudah brengsek ya tidak ada lagi kontribusi positifnya ya. Kalau dia brengsek terus masih ada kontribusi positifnya terhadap kemajuan atau terhadap sebuah masyarakat, itu tidak apa-apa, kita idolakan dia ya. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi, wah itu apa yang diidolakan orang-orang begitu ya. Kita mengidolakan orang-orang yang punya memang prinsip hidup yang sangat luar biasa. Saya mengidolakan Bruce Lee itu mulai dari saya kelas 2 SMP ya, sampai sekarang. Silakan mungkin di sini kalian ada yang mengidolakan artis ya, tokoh negarawan ya. Ada yang mungkin yang mengidolakan bintang film ya, atau ada yang mengidolakan orang-orang sukses ya, seperti pengusaha-pengusaha sukses. Tentunya mereka itu punya prinsip hidup, punya doktrin, punya pernyataan ya, yang isinya sangat bermanfaat bagi umat manusia. Itu yang harus kalian ikuti, harus kalian contoh dan amalkan apa yang sudah menjadi doktrin daripada orang tersebut ya. Seperti contoh saya ini seperti Bruce Lee ya. Ini adalah Bruce Lee beliau ya, beliau. Sudah lihat beliau? Siap, sudah komandan. Siap, komandan. Itu ya. Siap, sudah komandan. Yang kiri aslinya, yang kanan itu ya palsunya saja ya. Oke. Siap, komandan. Siap, komandan. Siap, komandan. Nah, ini yang kedua ya. Dan yang ketiga ini. Nah, oke. Jadi ini doktrinnya ya, doktrin daripada atau kata-kata bijak daripada mendiang Bruce Lee, mengatakan bahwa pengetahuan saja itu tidak cukup.
kita harus praktekkan apa yang kita tahu tersebut. Niat saja juga tidak cukup. Kita harus juga melakukannya. Oke? Itu tadi kata-kata bijak dari seorang tokoh yang saya idolakan. Dan kata-kata bijaknya atau doktrin-doktrinnya itu tetap saya amalkan, saya jalankan di kehidupan saya sehari-hari. Karena memang positif, baik, ya, banyak manfaatnya. Dan itu bisa menjadi sebuah acuan untuk meraih kesuksesan kita. Ya, mungkin saja teman kalian yang saya bacakan tadi perenungannya itu ceritanya ya dia punya idola. Dan bisa saja dari idolanya itu dia terinspirasi agar supaya menjadi seorang yang kuat, yang ingin maju, berprestasi, dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Jadi demikian ya, sekalian. Mari kita menjadi orang-orang yang punya kemampuan bisa hidup di mana saja, di dalam atau di daerah kondisi apa saja ya. Bukan di alam lain ya. Bedakan ya. Jangan bilang mari kita menjadi manusia-manusia yang bisa hidup di alam lain. Salah. Tapi mari kita menjadi manusia-manusia yang bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan di daerah lain, di dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau alam lain itu lain ceritanya. Contohnya sekarang ini ya, saya sementara melakukan Zoom, tetapi banyak suara-suara atau aktivitas yang dikerjakan oleh masyarakat tetangga, tapi saya tidak akan terpengaruh ya, biarkan saja. Sepanjang apa yang saya sampaikan atau apa yang saya kerjakan pada saat itu masih bisa diterima, masih bisa ditolerir ya, saya akan tetap laksanakan apa yang saya kerjakan tanpa mengurus orang yang sementara melakukan juga aktivitas itu. Karena biasanya ada juga orang yang sebenarnya tidak terganggu ya, tidak terganggu dengan apa yang dia sementara kerjakan, terus di sebelah itu lagi mengerjakan sesuatu. Sebenarnya dia tidak terganggu, cuma munculnya rasa atau sifat manusianya yang ekstrim itu, akhirnya dia ke sebelah, tegur tetangganya, kamu jangan begini, saya lagi begini. Ini apa? Timbul gejolak, timbul permasalahan. Padahal sebenarnya masalah sepele saja ya. Tetapi karena dikait-kaitkan, nah itu. Jadi kita lanjutkan ya untuk 30 menit kurang lebih ke depan. Jadi adik-adik sekalian, saya melihat dari hasil dokumentasi kegiatan Solo Night atau Solo Camp kalian semalam, ada yang menggunakan lilin itu sampai lebih dari satu ya. Sebenarnya satu saja, harusnya satu saja. Jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti dikira lagi apa itu, memuja setan ya. Seperti dipilin-pilin ya. Jadi satu saja ya. Oke. Apalagi saya lihat ada juga yang jadi lilinnya itu diatur sedemikian rupa ya, seperti segitiga ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang membuat lingkaran ya, terus dia duduk di tengahnya. Ya itu. Nah, sebenarnya satu saja, di depan saja kita untuk menulis saja kan, itu tujuannya. Bukan lilin itu diatur sedemikian rupa, lalu kita berada di posisi tengah atau di mana saja. Nah, ada juga lilin yang bentuknya segitiga ya. Oke. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan saya yakin itu adalah ide atau inovasi dari kalian sendiri. Oke. Kita lihat video dan foto-fotonya ya. Jadi ternyata juga
ada yang melakukan di dalam sebuah kamar, ya, lengkap dengan tempat tidurnya. Oke, mantap. Ya, mudah-mudahan di dalam suasana tersebut memang hanya diterangi oleh cahaya lilin saja. Tapi ada juga memang yang dilaksanakan di luar daripada ruangan, di luar gedung, ya, di alam bebas. Nah, itu yang sebenarnya yang bagus. Apalagi lilinnya cuma satu, ya. Itu betul-betul cepat menginspirasi, ya, dalam mengisi atau mentorehkan kisah, pengalaman atau cerita hidupnya di selembar kertas tersebut. Ya, terima kasih untuk yang sudah duduk empuk di atas kasurnya sendiri, ya. Dan saya yakin dia itu tidak akan tidak terlalu menginspirasi dia, ya, karena enak sekali, ya, tinggal rebah ke belakang saja sudah tidur ngorok, ya. Oke. Baik, saya tidak mau menyebutkan nama, silakan adik-adik semua casis, silakan lihat saja dokumentasi kalian, ya. Oke, sudah lihat? Sudah lihat? Sudah. Ya. Oke, itu teman kalian, ya. Ya, oke. Dan posisinya dia sebenarnya apa? Dia ini duduk atau tiarap ini nih. Sepertinya tiarap ini, ya. Jadi tidak begitu, harusnya dia duduk saja, duduk. Duduk di lantai atau di atas tanah. Sekali posisinya, ya. Ini kalau di sikap menembak ini sudah dapat poin 100 dia, ya. Oke, kita lanjut. Ini sepertinya di gudang ini, ya. Sepertinya di dalam sebuah gedung atau bangunan yang sementara diperbaiki. Nah, ada saya lihat arko, ya. Ada arkonya, ya. Ya. Oke, saya tidak tahu siapa ini, ya. Silakan kalian berimprovisasi sendiri, ya, di sana, ya. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata sama, ya. Kalau yang tadi kelihatan arkonya, ini kelihatan besi cornya, ya. Ya. Oke, berarti ini di dalam sebuah ruangan, ya, ruangan yang tertutup, ya. Ya. Tapi terima kasih karena sudah menggunakan satu lilin saja, ya, satu lilin saja. Oke, mantap, mantap, mantap. Ya, tidak tahu besi berapa itu, ya, ukuran berapa itu, besi beton, pokoknya besi cor. Kita lanjut. Nah, ini, ya. Ini posisinya lagi pemujaan atau bagaimana ini, ya? Lagi apa? Melakukan sebuah ritual, ya, atau apa ini, ya? Karena keren sekali, ya, lilinnya banyak itu. Ada berapa, ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lilin. Nah, 7 itu berarti, Pak, angka bahaya ini. Sakral, ya. Oke. Ini terlalu banyak lilinnya, harusnya satu saja, ya. Nah, modelnya juga ini persegi ini, ya. Seperti, ya, modelnya seperti layang-layang, ya. Seperti layang-layang. Sepertinya mau acara ritual pemujaan ini. Oke, kita lanjut. Ini dia videonya itu. Ini dia. Tuh, lihat posisi lilinnya ini, ya. Posisi lilinnya. Saya curiga jangan sampai ada apa-apa kalian ini. Waduh. Pas duduk di tengah lagi. Iya. Oke. Nah, ini lagi baca doa dia ini, ya. Untuk pemanggilan roh. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini namanya bukan solo cam, ya. Namanya selfie-selfie, ya.
Karena posisinya sudah berubah. Tadinya di tanah lapang, ini sekarang sudah ada pohon-pohon, ada daun-daunnya, semak-semaknya ya. Nah, jadi ini sebagai ya bisa dijadikan profil status saja ini ya. Oke, kita lanjut. Ternyata ada penampakan di belakangnya ini. Ini dia. Ini dia yang mantap ya. Ini bagus. Lilinnya satu tanpa alas ya, tanpa alas. Kemudian dan tampak di belakang itu ada cahaya lampu dari sebuah gedung. Tidak apa-apa, agak terlalu jauh. Oke. Mantap. Kita lanjut. Ini juga ya. 4 ya. 4 juga lilinnya ini sepertinya di Polres Kendari ini. Gimana ini? Ya. Mana komandan? Siap Polres mana komandan? Polres Muna ya, Polres, di depan Polres ini yang. Siap komandan. Terlalu banyak lilinnya, harusnya satu saja lah. Siap salah komandan. Nggak apa-apa, oke. Kita lanjut. Sama juga ini. Ini bukan solo naik atau solo cam ini. Ini selfie. Oke, itulah tadi beberapa video dan dokumentasi foto kegiatan kalian semalam, yaitu kegiatan solo cam atau solo night. Jadi sekiranya kegiatan ini akan dilakukan lagi pada saat kalian melaksanakan pendidikan di SPN, ya berarti kalian harus menggunakan 1 buah lilin saja. Tidak boleh lebih dari 1, harus 1 saja. Ya, terima kasih atas semua kegiatan yang telah kalian lakukan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada usul saran, penyampaian, silakan. Siap, tidak ada komandan. Dan yang terakhir, apakah kalian semua ini berada di rumah masing-masing? Siap, berada di rumah masing-masing komandan. Siap, komandan. Siap, berada di rumah masing-masing komandan. Siap, Polres Kendari di Polres komandan. Yang melaksanakan kegiatan di Polres, silakan standby karena sampai siang kita ini. Oke? Siap, komandan. Siap, komandan. Komandan. Oke, mantap. Mantap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada usul saran, maka saya rasa cukup untuk hari ini, untuk jam ini, sesi ini ya, sesi 1. Sesi 2 nanti kita lanjutkan untuk materi adaptasi perubahan. Terima kasih atas semua perhatian, atas partisipasi adik-adik semua, para chassis Rekpro. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, anggota Polres sebagai mentor. Terima kasih kepada operator Polda Sultra. Ya, terima kasih. Mohon izin komandan atas segala persiapannya dilakukan pada hari ini, walaupun hari ini hari Minggu, tetapi itu bukan merupakan suatu halangan karena ini adalah perintah. Ya. Jangankan hari Minggu, seandainya ada lagi di atasnya hari Minggu ya, tetap kalau bagi saya ya, saya tetap akan laksanakan kalau perintah. Akhir kata saya mengucapkan selamat siang, tetap semangat kalian, jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu berpikiran positif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam barek, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bro.